Oke, recordnya udah nyala kok. Ya, Mangga dimulai. silakan Mbak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Halo. Ya, Ya, kedengar. jelas, jelas. Terang jelas. Jelas. Oke, halo Sobat ASN Muda. Selamat datang di podcast kita ini dengan tema penting, yaitu isu korupsi di Indonesia. Hari ini kita nggak sendirian. Ada 9 teman CPNS yang siap diskusi bareng saya. Kita akan kupas apa itu korupsi, siapa yang terlibat, kapan biasanya terjadi, di mana sering ditemukan, kenapa masih marak korupsi, dan tentu saja bagaimana cara memberantasnya. Yuk kita mulai. Menurut kalian, apa itu korupsi? Dan bagaimana bentuk serta dampaknya? Saya persilakan untuk yang bisa menjawab. Iya, Mbak. Izin. Kalau dari sepemahaman saya ya, kalau korupsi itu merupakan penyalahgunaan wewenang ataupun kepentingan yang bisa merugikan negara gitu. Jadi korupsi ini tuh lebih ke menguntungkan pribadi gitu, merugikan negara. Betul juga, betul-betul sekali. Bentuknya itu biasanya dalam hal apa ya, Kak? Atau menurut kalian dampak yang paling paling nyata korupsi di masyarakat apa sih? Ayo silakan. Izin jawab, Mbak. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar jelas, Bapak. Ya, mungkin terkait dengan dampaknya kan itu bisa menghambat terkait kemajuan negara ya, Mbak ya. Jadi dari pembangunan yang seharusnya mungkin bisa apa namanya ya, pembangunannya itu bisa menjadi lebih maju, tapi karena dengan adanya korupsi dampaknya kan jadi terhambat. Misalnya kayak biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan untuk negara, untuk fasilitas negara. Dan itu juga kan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap apa ya, pemerintahan kita, maupun pejabat-pejabatnya karena telah menyalahgunakan wewenangnya tadi. Mungkin itu sih, Mbak. Mungkin atau ada yang lain mau menambahkan. Tepat sekali. Jadi jelas ya, korupsi itu bikin kepercayaan publik itu runtuh. Mungkin ada yang lain bisa dibahas? Atau kita masuk langsung ke pembahasan siapa sih yang terlibat dalam korupsi itu? Kalau menurut saya sih Mhm. yang terlibat dalam korupsi itu ya paling besar dan paling sering itu orang ataupun individu sebagai penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu banyak itu jenisnya ataupun jabatannya. Itu bisa dari ASN, TNI, Polri, ataupun kayak badan dari lembaga, lalu ada bisa dari BUMN, itu bisa jadi sebagai pelaku ataupun oknum yang sering melakukan korupsi di negara Indonesia ini. Gitu. Betul sekali, Bapak. Terima kasih. Memang pelakunya bisa banyak pihak. Nah, menurut kalian siapa ya korban terbesar dari korupsi itu?
Izin Silakan Mbak, Mas Kaidir. eh, eh, kalau korban terbesar itu ya masyarakat biasanya. Kak, dari hal terkecil, korupsi yang paling kecil itu contohnya pungli, pungutan liar. Ada oknum-oknum, baik oknum ASN atau apa gitu, sering melakukan pungutan liar ketika di jalan. Misalnya eh, ada orang penilangan tapi nggak ada surat, nah gitu, dimintai uang. Atau misalnya pungutan liar di berbagai sekolah gitu. Anak-anak dimintai pungutan tentang apa? Buku buku-buku pada murid itu satu muridnya sekian rupiahnya. Dan masih banyak lagi pungutan liar. Retribusi biasanya, retribusi parkir, pajak gitu. Itu aja, Pak, yang Betul saya banget tahu. ya. Iya Mas, Iya. saya setuju Dan dengan Mas ujung-ujungnya Haidir ya. rakyatlah yang paling menderita. Ya izin. Betul, saya setuju dengan Mas Haidir ya. Karena apalagi kita kalau misalkan mampir ke Indomaret yang misalkan cuman belanja 5.000, nah kita tuh udah pas gitu uangnya 5.000 rupiah kan ya. Nah, kita belum menghitung biaya parkir nih. Nah, makanya Iya, jadi malas belanja kan ya kalau seperti itu kan. Akhirnya kan betul betul. ekonominya itu nggak mutar juga akhirnya. Bikin orang males intinya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi ujung-ujungnya rakyatlah yang paling menderita ya. Mungkin ada yang lain atau ada yang mau menyanggah? Nah, sekarang saya pengen tanya nih ke Bapak Rama. Kapan sih korupsi sering terjadi? Cek, masuk. Jelas terdengar Jadi, suaranya. jadi kalau Mbak, kalau menurut saya korupsi itu terjadi bukan karena niat, bukan karena apa ya, kayak emang dari awal manusia gitu, tapi memang karena keadaan yang memungkinkan sih. Contohnya kayak misalnya wewenangnya terlalu besar, terus juga apa namanya, kayak dia bisa mengkoordinir bawahannya dengan bebas, dengan tanpa peraturan yang terlalu ketat gitu. Nah, itu juga menimbulkan bibit-bibit korupsi meskipun dia nggak ada niatan sama sekali dari awal. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya, kayak pertanda kalau korupsi itu memang bisa terjadi kapan aja tanpa niat pun bisa karena ya sesuai dengan keadaan yang berlangsung di sana lah. Jadi gitu kalau menurut saya, Mbak. Tepat sekali Bapak. Dari Bapak Rian atau adakah tanggapan? Saya setuju dengan penyampaian dengan Mas Rama, terutama kata korupsi ini biasanya terungkap setelah diadakannya audit-audit gitu dan laporan Maaf, dari suaranya tidak terdengar. Atau dari Pak Reza Palevi ini mau menanggapi? Halo. Ya, mohon maaf Bu, tadi agak putus-putus. Mungkin bisa diulangi sedikit. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Iya. Mungkin tadi terkait pembahasannya karena tadi agak sedikit putus-putus ya Bu. Mungkin bisa diulangi sedikit. Yang terakhir, Jadi tadi membahas kapan terjadi korupsi itu, Pak. Dari Pak Rama sendiri oh menjelaskan bahwa dari awal harus waspada sejak proses oh anggaran. iya Bu. Jadi mungkin sejak awal kan kalau menurut saya terkait rencana seperti anggaran, misalnya ada rencana proyek atau sesuatu hal, mungkin itu harus perlu transparansi ya Bu ya. Karena
kalau tidak transparansi ya di situ bisa ada dimulainya suatu korupsi. Ya misalnya ya ketika perencanaannya itu tidak transparansi, otomatis kan di situ ada celah mungkin yang berkaitan dengan pegawai yang apa ya, mengatasi hal tersebut. Jadi ada celah untuk mungkin penyelewengan kekuasaannya atau jabatannya seperti itu. Jadi dari situ harus udah mulai transparansi seperti apa. Betul sekali. Terima kasih Bapak Reza Palevi. Hmm, jadi bahkan sering terungkap ya lewat OTT atau audit seperti jadi kita harus waspada sejak awal proses anggaran. Oke, teman-teman semua. Lalu menurut kalian di mana ya korupsi itu akan terjadi? Mungkin dari Bapak Nungki, silakan. Cek, suaranya kedengar. Terdengar Bapak. Oke, tadi yang ditanyakan eh, kapan korupsi itu bisa terjadi ya? Di mana Pak? Menurut Bapak di mana ya korupsi itu bakal terjadi? Ya. Oh, oke. Kalau untuk korupsi itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja ya, Mbak. Namanya korupsi dimulai dari awalan adanya niat dulu. Kayak hal yang mudahnya aja. Di sini kan ada suatu perencanaan anggaran anggaran kayak proyek itu seperti yang disampaikan dari Mas Reza tadi kan. Boleh disinggung, misalkan di situ sudah ada niatan untuk dilakukannya korupsi, kan pasti sudah dari awal kan sudah ada skenario bahwa ini anggarannya akan diplotkan kemana dengan laporannya keuangannya berapa sih. Itu contoh simpelnya sih, Mbak. Mungkin ada dari yang lainnya yang mau menambahkan. Oke, sudah. Baik ya, artinya korupsi itu bisa ada di mana saja ya kalau sistem pengawasannya itu lemah. Mungkin dari Mbak Novita, mengapa sih korupsi itu masih terjadi sampai sekarang? Mungkin ada yang lain bisa menambahkan mengapa korupsi masih terjadi sampai sekarang? Tes, tes. Ya, silakan. Lalu mungkin bisa saya yang jawab ya. Mengapa Oh korupsi masih ya, terjadi? Mungkin dikarenakan suatu faktor ekonomi dalam suatu keluarga tersebut mungkin. Apalagi adanya sikap orang yang budaya hadir gratifikasi. Jadi kesejahteraan suatu keluarga bisa saja kurang gitu. Jadi dengan dia korupsi akan mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, perbaikan kesejahteraan gitu. Terus gaya hidup juga mempengaruhi gitu. Dalam suatu keluarga gitu, pasti ada satu orang yang ingin serba ada gitu kayak, wah harus ada ini ada itu. Sedangkan duit itu tidak bisa didapatkan secara instan gitu. Maka terjadilah korupsi gitu. Mungkin menurut saya seperti itu, Kak. oke baik. Jadi faktor individual itu paling terbesar ya, Kak. Mungkin dari Mbak Novita, menurut Mbak Novita bagaimana sih cara pemberantasan korupsi itu sendiri? Maaf Mbak, bisa diulang pertanyaannya?
Bagaimana cara pemberantasan korupsi itu sendiri? Kalau pemberantasan korupsi itu sebenarnya ada berbagai macam, Mbak. Yang pertama jelas dari individunya sendiri. Itu kan merupakan memang kesadaran dari alam bawah sadarnya manusia ya. Entah rasa bersyukurnya yang kurang atau Betul. Mm. hal yang besarkah. Yang kedua, perlu peningkatan dalam hal apa ya, kayak semacam hukuman atau proses pemeriksaan pada saat terdakwa itu sudah terlihat mau korupsi atau gimana gitu. Nah, itu mungkin perlu ditingkatkan lagi lah dari pihak keamanannya. Oh, dari saya itu mungkin ada tambahan dari Bang Nungki. Mungkin silakan Pak Nungki. Eh, sedikit tambahan aja ya karena dari teks mungkin solusi awalnya ini sebelum 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 apa korupsinya itu terjadi ya itu adanya partisipasi aktif dari masyarakat sih atau masyarakat aja dilibatkan dalam misalkan nih ada anggaran apa kayak di desa nih anggaran anggaran APBD desa itu sudah benar-benar disalurkan secara secara apa secara transparan dulu masyarakat itu mungkin salah satu solusinya sih. Mungkin dari yang lain boleh. Wah, seru banget ini. Ayo, ada yang lain? Silakan. Bagaimana itu korupsi agar benar-benar efektif terberantas? Oke, saya izin menjawab. Kalau misalkan dari saya sih, salah satu cara nih korupsi biar diberantas itu kayak apa ya, mulai dari revolusi mental lah gitu. Nah, itu bisa dilakukan dari kayak pendidikan usia dini. Itu kita sudah melakukan kayak pemahaman ataupun mengedukasi nih dari anak-anak SD ataupun SMP dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita kenalkan nih bahaya korupsi itu seperti apa, lalu dampaknya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai mereka di usia dini itu ketika nanti mereka sudah beranjak dewasa itu mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, korupsi itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi salah satu revolusi mental itu sangat efektif sih menurut saya gitu. Nah, sama ketika dalam konteksnya itu dunia kerja itu juga salah satunya bisa di apa ya lakukan transparansi anggaran ataupun transparansi pengadaan barang. Nah, itu sangat efektif menurut saya. Tapi dari saya sih apa ya masih banyak celah gitu loh. Jadi sehingga korupsi itu masih sering terjadi di negara Indonesia gitu, Mbak. Luar biasa. Jadi Izin memang kita menambahkan, butuh. Mas. Oh, silakan Ya, Kak Fabian. saya Iya. setuju dengan yang dibilang dari Mas Nova tadi ya, revolusi Hmm, mental. Tapi betul, kalau betul. menurut saya juga perlu ada ketegasan dari pemerintah pusatnya, apalagi kan Betul. kabar belakangan ini kalau Komisi Pemberantasan Korupsi itu diperlemah. Nah, kalau menurut saya itu perlu adanya UU yang mendukung buat KPK itu lebih bisa menciduk atau ya lebih bisa ke memberantas korupsinya. Bisa dengan apa caranya? Bisa dengan salah satunya itu eh, dengan undang-undang perampasan aset. Nah, dengan undang-undang perampasan aset ini kan bisa jadi si para calon koruptor-koruptor itu akan berpikir dua kali gitu untuk korupsinya. Oke, sekalian saya ingin melengkapi terkait tadi ada ketegasan dari pemerintah itu salah satunya ada undang-undang nih, undang-undang perampasan aset. Nah, itu memang bisa menjadikan kayak penyelenggara negara itu kayak apa ya berpikir dua kali. Nah, terus di samping itu juga bisa ditambahkan ketika masih terjadi nih sudah dibentuk undang-undang perampasan aset, tapi masih aja nih masih ada kasusnya kayak masih nggak mempan. Nah, itu bisa dilakukan apa ya diberikan hukuman yang paling berat, misalkan hukuman mati gitu, kayak divonis mati. Nah, itu kan berpikir dua kali nih. Wah, kalau aku nanti korupsi jangan-jangan nanti hukumanku seperti orang itu nih. Nah, berarti kan nyawa taruhannya. Nah, kalau seperti itu, berarti kan orang juga berpikir dua kali. Nah, asal apa ya teman-teman tahu, orang itu nih dasarnya itu lebih takut mati sebenarnya, itu daripada
takut apa ya di penjara gitulah. Jadi lebih takut mati. Misalkan hukuman seperti itu diterapkan, pastilah korupsi itu bisa bisa dikurangi lah minimal, nggak sebesar yang sekarang terjadi di negara Indonesia. Gitu sih. Terima kasih, luar biasa. Ada yang mau menambahkan lagi dari rekan-rekan? Mungkin aku nambah sedikit lagi. Oh iya, silakan. Suaranya jelas kah? Jelas? Oke. Menurut saya untuk cara minimalisir korupsi itu dengan dari individunya sendiri. Jadi Betul. tapi sebenarnya semuanya berawal dari takwa kepada Tuhan sih. Kalau misalnya pribadi tersebut benar-benar takut kepada Tuhan, maka pasti nggak akan melakukan korupsi itu. Terus yang kedua, untuk revolusi mental anak-anak yang untuk anak-anak sekolah, biar kedepannya lebih paham soal korupsi itu baik atau enggak, terus dampaknya apa, karena kan dampaknya ke negara, terus yang ketiga tuh cara ini hukuman dari pemerintah tuh biar lebih untuk lebih apa ya, lebih diperkuat lagi, lebih tegas lagi kepada yang para koruptor, biar jangan ada yang ulang lagi. Itu sih Mbak, saya. Betul. Terima kasih, Kak. Berarti ini ya, korupsi itu memang harus dari individual sendiri dan menerapkan budaya jujur, serta harus ada hukum yang tegas. Oke, mungkin Betul. diskusinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Seru Saya banget mau ini diskusi kita. Oh iya, silakan. mungkin tadi ada yang bilang kayak cara mengatasi korupsi itu transparansi gitu ya kan. Tapi saya masih bingung juga gitu, yang seperti apa gitu yang diperlukan gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab gitu. Silakan. Mungkin transparansi yang dimaksud tadi itu seperti kalau misalkan anggaran-anggaran yang diterima dari pemerintah itu tiap instansi itu memaparkan anggarannya itu digunakan untuk apa saja, Mas. Nah, untuk melampirkannya itu bisa melewat website gitu. Kalau untuk zaman sekarang ya. Karena kalau di post di Instagram juga tidak mungkin. Tapi kalau biasanya itu di website di postnya. Atau mungkin dari teman yang lain ada yang mau nambah. Kalau dari saya sih ini, berhubung saya kan ini memang formasi saya itu adalah teknisi menara suara ya. Nah, tapi saya sekarang ini lagi ditugaskan di bagian tata usaha dan lebih tepatnya itu di bagian keuangan. Nah, kebetulan akhir-akhir ini saya itu diminta bantuan ataupun minta tugas itu mengerjakan laporan yang bernama Lakip. Nah, Lakip itu adalah laporan apa ya yang berisikan tentang DIPA lah, DIPA kayak keuangan yang dalam satu tahun tersebut. Nah, di situ tuh tertera dalam satu tahun itu kita melakukan agenda apa aja dan dana tersebut dipakai dalam jangka berapa bulan gitu. Nah, di situ itu juga tertulis realisasinya nih, misalkan 1 miliar. Nah, itu dalam satu tahun itu harus benar-benar habis gitu. Misalkan nggak habis pun itu juga harus dituliskan berapa sisanya. Nah, itu sih menurut saya itu salah satunya cara tersebut yang bisa menunjukkan transparansi anggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara lah gitu. Oke, siap. Terima kasih Bapak Noval atas tambahannya. Wah, seru banget ya diskusi kita. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat ya teman-teman. Sebagai CPNS, kita punya tanggung jawab jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Mari jadi ASN yang berakhlak, berintegritas, dan menjaga kepercayaan publik. Terima kasih sudah ikut diskusi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih, moderator. Terima kasih.